Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis PKO teofilin pada sediaan jamu. Next. Untuk anggota kelompok, saya sendiri, yaitu Nurhamati Fitri, Muhammad Diki Ahmada, kemudian Lutfia Nurul Aini, kemudian Erika Wuryaningsi, dan Zanita Nufaida. Submateri yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang bahan kimia obat, yang kedua mekanisme kerja obat, yang ketiga efek samping obat, yang keempat metode analisis, dan yang kelima kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu sekilas mengenai bahan kimia obat. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat disebut obat tradisional, yang mana obat tradisional ini dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah jamu. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk kembali ke alam atau back to nature masih dipertahankan sampai sekarang sejak zaman nenek moyang dahulu. Tujuannya adalah mewarisi dalam memelihara kesehatan tubuh dengan memanfaatkan obat bahan alam yang tersedia. Maraknya penggunaan obat tradisional berbahan kimia obat berdasarkan khasiatnya mengakibatkan terjadinya pemalsuan dari beberapa pedagang jamu yang menambahkan bahan kimia yang mengandung obat dengan tujuan meningkatkan khasiat dari jamu tersebut. Sesungguhnya hal ini dilarang, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 atau Menteri Kesehatan Peraturan Nomor 5 Tahun 1990, Bab 5 Pasal 23, bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat atau PKO yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Menurut BPOM, PKO diganti dengan bahan kimia yang mengandung obat seringkali ditambahkan ke dalam obat tradisional, salah satunya teofilin pada jamu sesak napas atau asma. Nah, teofilin ini paling sering ditambahkan ke dalam jamu sesak nafas karena merupakan obat pilihan pertama pada pengobatan sesak nafas atau asma. Teofilin merupakan alkaloid yang terdapat bersama kafein pada daun teh dan memiliki sejumlah khasiat antara lain berdaya spasmolitis atau mengatasi kejang terhadap otot polos, khususnya otot bronkus, menstimulasi jantung dan mendilatasikan. Teofilin juga menstimulasi sistem saraf pusat dan pernapasan, serta bekerja diuretik lemah dan singkat. Jendela terapeutik teofilin sempit, artinya dosis terapeutiknya terletak berdekatan dengan dosis toksis. Kemudian teofilin ini merupakan bronkodilator dan digunakan untuk pasien asma dan penyakit paru obstruktif yang kronik, namun tidak efektif untuk reaksi akut pada penyakit paru obstruktif kronik. Teofilin merupakan salah satu obat utama untuk pengobatan asma akut maupun kronik. Teofilin harus diberikan secara hati-hati pada penderita 3 epilepsi, gangguan ritme jantung, dan penyakit hati. Penggunaan teofilin harus lebih hati-hati karena batas keamanan dosis yang cukup sempit. Dosis terapi dapat dicapai pada kadar 10-20 mg per LT. Namun, efek samping juga sudah muncul pada kadar tersebut dan lebih berat lagi pada kadar di atas 20 mg per LT. Selanjutnya adalah mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja teofilin adalah dengan menghambat enzim nukleotida siklik fosfodiesterase atau PDE. PDE ini mengkatalisis pemecahan adenosin monofosfat atau AMP siklik menjadi 5-AMP dan guanosin monofosfat atau GMP siklik menjadi 5-GMP. Penghambatan PDE menyebabkan penumpukan AMP siklik dan GMP siklik, sehingga dapat meningkatkan transduksi sinyal melalui jalur ini. Teofilin merupakan suatu antagonis kompetitif pada reseptor adenosin. Kaitan khususnya dengan asma adalah pengamatan bahwa adenosin
bronkokonstriksi pada penderita asma dan memperkuat mediator yang diinduksi secara imunologis dari sel mas paru-paru. Theophylline merupakan perangsang SSP yang kuat, merelaksasi otot polos terutama bronkus. Selanjutnya, efek samping obat. Bahan kimia obat yang dicampurkan ke dalam obat tradisional atau jamu dapat menimbulkan beberapa efek samping sebagai berikut. Yang pertama yaitu takikardia atau detak jantung di atas normal. Yang kedua, palpitasi atau jantung berdegup kencang. Yang ketiga, mual. Yang keempat, gangguan saluran cerna. Yang kelima, sakit kepala. 6, insomnia. Dan yang ketujuh, aritmia. Selanjutnya adalah metode analisis. Menurut referensi jurnal yang kami dapatkan, yaitu jurnal pertama, metode analisis Theophylline dapat dalam sediaan BKO bisa menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Metode ini sendiri adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan elektron pada kulit tertular ke tingkat energi yang lebih tinggi. UV-Vis sendiri biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam larutan. Spektrum UV-Vis mempunyai bentuk lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur yang bisa didapatkan dalam spektrum ini. Akan tetapi, spektrum ini sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang antara 200 hingga 400 mN, sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400 hingga 800 mikrometer. Cara analisisnya yaitu yang pertama dengan membuat larutan baku dari Theophylline tersebut. Setelah itu penentuan panjang gelombang maksimum larutan baku dan dilanjutkan dengan pembuatan larutan kurva larutan baku. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan uji dan dilanjutkan dengan pengukuran larutan uji. Selanjutnya berdasarkan jurnal 2, metode analisis BKO Theophylline dalam sediaan jamu sesak nafas serbuk dilakukan menggunakan metode analisis dengan teknik kromatografi lapis tipis preparatis atau KLTP, spektrofotometer UV-Vis, dan FTIR. KLTP merupakan proses yang digunakan untuk mengisolasi senyawa-senyawa tunggal yang terdapat pada fraksi aktif. Pengambilan senyawa lapis tipis preparatif ini dilakukan dengan cara dikerok dan dipisahkan antara bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Spektrofotometer UV-Vis merupakan metode analisis yang didasarkan pada pengukuran energi cahaya oleh suatu zat kimia pada panjang gelombang maksimum tertentu. Sedangkan FTIR merupakan metode untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. FTIR digunakan untuk identifikasi secara kuantitatif dan kualitatif. Metode analisa dilakukan dengan memisahkan sampel dengan metode KLTP. Pengembang digunakan berdasarkan uji KLT dan silika gel Gibbs fluoresensi atau GF 254 sebagai fase diam. Noda pada plat KLTP dapat dilihat melalui lampu UV. Noda yang dihasilkan kemudian dikerok untuk analisis spektrofotometri UV-Vis dan FTIR. Hasil kerokan kemudian dilarutkan dengan 10 mili fase gerak yang kemudian dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya, larutan uji diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Larutan uji yang dihasilkan kemudian juga dianalisis menggunakan spektrofotometri FTIR untuk melihat bilangan gelombangnya dan ditentukan gugus fungsinya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Theophylline adalah bronkodilator yang digunakan untuk pasien asma dan penyakit paru obstruktif yang kronik.
namun tidak efektif untuk reaksi akut pada penyakit paru obstruktif kronik. Dengan mekanisme kerja teofilin yaitu menghambat enzim nukleotida siklik fosfodiesterase atau PTE. Obat ini memiliki efek samping seperti takikardia, palpitasi, mual, gangguan saluran cerna, sakit kepala, insomnia, dan aritmia. Metode analisis BKO teofilin dilakukan menggunakan metode kromatografi lapis tipis preparatif atau KLTP, spektrofotometer UV atau UV-Vis, dan FTIR. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.